Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya Ade Setiawan di Kang Asep Channel. Pada saat ini mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kita selalu diberikan kemudahan dalam segala perjalanan kita, dalam semua perjalanan kita. Kemudian juga mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan, dan juga yang tidak lupa mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Sahabat, tentunya sahabat tidak lupa bahwa saya menjadi calon legislatif di DPRD Kabupaten Garut untuk Dapil 5, dan nomor saya adalah nomor 5, yaitu Ade Setiawan. Dan tentunya saya mengajak, mari kita sukseskan pemilu di tahun 2024, tepatnya di 14 Februari 2024. Mari kita sukseskan pemilu kita, dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan wakil-wakil kita yang nantinya akan menyuarakan suara-suara masyarakat, yang akan bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi ataupun juga keinginan-keinginan masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi di pemilu tahun 2024 pemilunya sukses, aman, lancar tentunya, dan juga sekali lagi bisa menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bisa amanah. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ini mungkin salah satu mudah-mudahan menjadi referensi buat sahabat dalam menjatuhkan pilihan nanti, khususnya di Dapil 5 ya, di Dapil 5 DPRD Kabupaten Garut. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa menjatuhkan pilihannya dan juga ikut mendoakan, mendorong kepada saya untuk mendapatkan yang terbaik untuk saya, keluarga, dan untuk masyarakat. Mudah-mudahan, karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan takdir yang terbaik buat saya dan kita semuanya. Nah, ini saya akan bercerita tentang tentang perjalanan saya mungkin sampai saat ini ya. Perjalanan saya ini ngobrol-ngobrol santai saja, dan saya akan bercerita ini hal yang memang biasa, hal yang biasa-biasa saja, tidak ada mungkin yang istimewa seperti apalah, tidak ada. Ini hanya obrolan saja. Namun mudah-mudahan ini menjadi salah satu salah satu dasar untuk sahabat bisa menjatuhkan pilihan terhadap saya khususnya, dan juga ikut mendoakan dan mendukung. Sahabat, saya ini berasal dari masyarakat biasa, dan juga saya berasal dari kampung ya, dari daerah. Dan itu mudah-mudahan juga nanti ketika saya menjadi ataupun juga diamanahi menjadi wakil rakyat dan ditakdirkan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut, tentunya mudah-mudahan bisa menyuarakan suara-suara dari masyarakat seperti itu ya, karena saya berasal dari masyarakat biasa seperti itu. Dan tentunya ini adalah perjalanan saya bercerita di masa lalu sampai saat ini, namun mungkin ini akan dibagi beberapa bagian ya.
dibagi beberapa part atau beberapa bagian, karena kalau perjalanan saya perjalanan kehidupan saya sampai saat ini mungkin kalau sekaliguskan sekarang tidak, waktunya mungkin akan panjang sekali. Jadi akan kita bagi-bagi supaya kita sering berjumpa lagi ataupun juga sering berkomunikasi ya. Baik sahabat, pada tahun 1997 ya, saya bergabung ataupun juga saya belajar di salah satu radio di Garut. Mungkin sahabat juga tidak asing lagi nih ya. Untuk sahabat tidak asing lagi, dulu itu waktu radio naik daun ya. Di Garut itu ada radio yang bersejarah ya. Yang pertama radio NBC atau Nusantara Barata Citra, kemudian juga radio Antares, kemudian juga radio Rex. Itu salah satunya ya. Itu kemudian juga ada radio Rugeri dulu ya. Itu semuanya mungkin ada sahabat-sahabat saya di tahun 97 yang tentunya bersama-sama bahkan menuntut ilmu di radio NBC tersebut. Salam tentunya, mudah-mudahan di antara sahabat yang melihat video ini, kalau misalnya jebolan radio waktu itu ataupun juga jebolan radio NBC ya, yang ikut pendidikan di radio NBC dulu itu ada pendidikan yang dipimpin oleh almarhum Bapak Suhud ya. Tentunya silahkan nanti bisa komen ya, kalau misalnya kita sama-sama waktu itu tahun 97 sama-sama mungkin sama-sama di dunia radio ya, mungkin bisa komen ya. Nanti mungkin kita juga sama seperjuangan kalau mungkin sahabat waktu tahun 97 ataupun juga ada pennya radio NBC ya waktu itu, mungkin silakan bisa komen. Kita bisa berjumpa lagi ataupun juga bisa lewat media ini ya, bisa silaturahmi seperti itu. Nah, waktu tahun 1997 tersebut saya ikut gabung dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh radio NBC atau Radio Nusantara Barata Citra. Kenangan yang luar biasa, kenangan yang begitu indah ya waktu itu. Saya tidak lupa di situ ada Bapak Iqbal ya, kemudian juga ada Ibu Ida, dan sekarang Ibu Ida menjadi pimpinan redaksi di salah satu media sosial ya, gak apa-apa saya sebutin, di Geraha Big News ya. Selamat berjumpa tentunya, sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya, reporter, wartawan yang ada di Geraha Big News ya, untuk semuanya, dan khususnya untuk Bunda Ida ya, Bunda Ida, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, sukses selalu. Ilmunya sangat bermanfaat sampai saat ini, tidak akan terlupakan. Saya bisa sampai saat ini tentunya hasil dari pendidikan yang didapatkan waktu itu di radio NBC ya, di Radio Nusantara Barata Citra. Dan tentunya waktu itu saya ikut pendidikan di situ, dan ini perjalanan ini bukan untuk apa-apa saya ungkapkan ataupun juga saya ceritakan, tapi ini justru mengenang juga untuk diri saya ya, untuk diri saya mengenang di tahun 97. Dan juga saya waktu itu bisa belajar menjadi announcer atau penyiar radio, kemudian juga reporter atau menjadi
wartawan, dan juga di marketing keradioan, dan juga masih banyak hal yang bisa didapatkan di situ. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada khususnya Radio NBC yang dipimpin langsung waktu itu oleh almarhum Bapak Suhud. Itu NBC di Simpang 5 ya, dulu di Simpang 5 Kabupaten Garut, di situ ada. Dan mudah-mudahan tentunya sekali lagi apa yang saya ceritakan ini menjadi dasar ya sedikit lah gitu. Kalau saya mungkin tidak akan berbicara program yang lebih banyak ya, program yang lebih banyak. Saya ingin seperti apa kalau menjadi anggota DPR nanti. Saya tidak akan janji muluk-muluk ya. Saya tidak akan janji muluk-muluk karena masyarakat sekarang itu sudah pintar, dan tentunya mohon maaf mungkin karena dijanjikan oleh orang-orang ya, mungkin sebagian kecil ya dari anggota DPR yang sudah terpilih, mungkin janjinya tidak tertepati. Itu mungkin karena sesuatu dan lain halnya, jadi masyarakat merasa kecewa. Nah, berdasar dari itu saya tidak akan banyak janji di sini ya. Saya tidak akan banyak janji misalnya ketika saya jadi ingin seperti apa, tidak. Hanya saja saya ingin mengajak, ayo kita bersama-sama untuk membangun daerah kita, untuk membangun Kabupaten Garut ini supaya lebih maju tentunya, supaya lebih berkembang. Di masa lalu sudah baik dalam pembangunan ataupun juga segala macam, tapi mudah-mudahan dengan dimulai juga dilanjutkan juga sekarang, mungkin saya ditakdirkan menjadi anggota DPRD, mudah-mudahan tentunya selangkah, 2 langkah, 3 langkah mengarah ke lebih baik. Kita kikis kekurangan-kekurangannya, kita hilangkan kekurangan-kekurangannya dengan kita lengkapi dengan kelebihan. Tentunya ini tidak bisa sendirian ya, tidak bisa sendirian untuk membangun negeri ini, untuk membangun bangsa ini, untuk meningkatkan kualitas di dalam segala bidang. Itu tidak bisa sendirian, kita harus bersinergi. Khususnya mungkin harus masyarakat juga mendorong agar pembangunan ini bisa tercapai lebih maju. Mendorongnya bagaimana? Mendorongnya pilih pimpinan ataupun juga wakil ya. Mungkin lebih bijaksananya bahasanya adalah wakil masyarakat itu yang betul-betul akan menyuarakan hati nurani masyarakat, dan berasal tentunya si wakil tersebut adalah dari masyarakat yang memang merasakan kondisi yang terjadi di masyarakat ini ya, seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi saya hanya ingin mengajak semua warga masyarakat untuk merubah ya, sedikit demi sedikit. Kalau disekaligus,kan perubahan ini memang sulit, tapi tentunya keinginan dengan perubahan ini ingin terjadi, kita tentunya awali dengan hal-hal yang dianggap sepele padahal itu sangat krusial, seperti halnya dalam memilih ya. Dalam memilih, kita harus betul-betul sesuai hati nurani kita. Jangan sampai kita memilih atas dasar hal-hal lain, misalnya dengan janji-janji yang janji palsu mungkin ya, dengan janji yang yang kemungkinan tidak bisa ditepati ya. Jadi harus memilih betul-betul karena hati nurani kita, karena kita harus yakin bahwa satu suara kita itu akan sangat berharga sekali ya, sangat berharga sekali, dan sekarang lagi diperebutkan ya, suara sahabat itu sedang diperebutkan. Nah, makanya itu kita harus bisa menjaga hak kita, suara kita, supaya kita mengeluarkan suara itu betul-betul bisa nantinya si wakil yang dipilih oleh kita menjadi wakil yang betul-betul amanah. Nah, seperti itu.
sepintas saja dulu ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Itu baru sedikit di Radio NBC Bun. Saya dulu di Radio NBC pahit manis saya rasakan. Tapi itu justru menjadi suatu pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa, yang tentunya menjadi bekal saya bisa sampai saat ini. Dulu sampai saya tidur tidur kalau istilahnya dokter ya, karena setelah mengikuti pendidikan di situ saya langsung bekerja di situ juga gitu ya, ikut bergabung di NBC juga gitu. Saya selalu dokter ya, mondok di kantor mondok di kantor ya, mohon maaf ini plesetan, mohon maaf, saya bukan menyebut jabatan dokternya, tapi ini adalah singkatan ya, plesetan, dokter mondok di kantor. Nah itu kemudian juga saya sampai kalau dalam perjuangan, kalau dalam perjalanan mencari berita, sampai jalan berkilo-kilometer, kemudian juga di kantor ataupun juga di tempat kerja saya tidur sederhana ya, tidak tidur di yang luar biasa seperti itu. Jadi sangat pedih, pahit manisnya terasa. Namun itu adalah hal yang menjadi dasar dan juga menjadi bekal dalam hidup ya, dalam kehidupan saya sampai saat ini. Nanti kita akan berbicara lagi ya, itu baru sedikit. Jadi saya tahun 1997 saya mengikuti pendidikan di Radio NBC, kemudian saya bekerja di situ. Nanti setelah dari situ kemana? Nanti kita di bagian berikutnya, di pertemuan berikutnya tentunya, di silaturahmi berikutnya kita akan berbincang lagi, akan bercerita lagi ya. Pokoknya panjang banget. 97 sampai 2023 sekarang, perjalanan yang luar biasa yang saya dapatkan akan saya ceritakan tentunya kepada sahabat semuanya nanti di bagian-bagian berikutnya. Jadi tentunya ya teruslah ikuti dan jangan lupa mungkin untuk subscribe dulu dan loncengnya dibunyikan, nanti pas ketika saya ada video terbaru lagi jadi ada pemberitahuan dan sahabat bisa menontonnya tentunya ya. Jadi sekali lagi silakan komen-komennya juga ditunggu. Terima kasih, saat ini sampai di sini saja dulu. Mohon maaf apabila mungkin saya dalam bercerita ini menyinggung perasaan ataupun juga membuat sesuatu yang bikin tidak enak di sahabat semuanya. Mohon maaf, tidak ada arah untuk mengecewakan kepada sahabat semuanya. Saya hanya bercerita saja dan mudah-mudahan cerita saya menjadi bahan referensi untuk sahabat menjatuhkan pilihan di 14 Februari 2024 ya. Karena Bapak Ibu semuanya jangan sampai salah menjatuhkan pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.